Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Auliardini, NIM 2024 10 10 11 11 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menerangkan tentang modul 4, yaitu membuat DDL, menggunakan query. Jadi tugasnya sendiri ada 3 yang sudah tertera di sini. Mungkin untuk pertama, implementasi ERD laboratorium secara lengkap. Yang pertama, entitinya atau tabel dalam database peminjaman peralatan lab di Fasilkom itu ada 11. Yang ini ada 10, ditambah dengan 1, itu merupakan tabel persimpangan yang bernama item peminjaman. Lanjut untuk yang soal pertama tadi, berarti ERD lengkapnya itu ada ini. Ini terdiri dari 11 entity tadi. Terus ini membuat DDL-nya menggunakan query. Jadi tinggal menuliskan create database dan juga nama database yang diinginkan. Jadi di sini laboratorium, nama database-nya. Kemudian sudah muncul seperti ini, itu berarti database sudah berhasil terbentuk. Lanjut untuk entity lab. Di sini menggunakan create tabel, berarti membuat tabel nama lab. Untuk atributnya ada lab ID, itu tipe data small serial, itu dijadikan primary key untuk lab ID-nya sendiri. Kemudian untuk nama lab, atribut nama lab itu tipe datanya varchar dan not null, berarti wajib diisi. Kemudian yang ini ada deskripsi, itu deskripsi labnya, tipe datanya text. Untuk hasil outputnya ada di sini, di lab ID, ini primary key, PK, dan ini juga varchar 30, deskripsi teks seperti itu. Itu ada di sini tabel dalam. Lanjut untuk entity jenis barang, itu menggunakan create tabel juga. Yang nama jenis barang, create tabel jenis barang, entity-nya jenis barang, itu tipe datanya small serial juga, sama seperti yang tadi, itu dijadikan primary key. Kemudian ada nama jenis barangnya itu memakai varchar sejumlah 50 karakter. Not null berarti wajib untuk diisi. Kemudian untuk keterangan ini, keterangan jenis barangnya itu tipe data teks, ini berarti null atau boleh tidak diisi seperti itu. Ini untuk hasil outputnya. Lanjut untuk entity barang, itu menggunakan create tabel juga dengan nama entity barang. Yang pertama ada barang ID atau ID barang, itu tipe datanya small serial seperti tadi, dan juga dijadikan primary key. Kedua, ada atribut nomor seri barang, itu tipe datanya varchar sejumlah 20 karakter maksimal, dan dia unik. Not null juga, berarti dia wajib untuk diisi. Kemudian ada deskripsi barang, ini teks, tipe data teks, dan dia null atau boleh tidak diisi. Kemudian ada lab ID, ini integer, jenis barang juga, jenis barang ID itu integer juga, dia semua not null, berarti wajib diisi. Nah, lab ID dan jenis barang ID ini merupakan foreign key yang didapat dari entity lab dan juga jenis barang. Jadi ID, lab ID sama jenis barang ID ini didapat dari entity lab dan juga jenis barang. Sehingga di sini di entity barang menjadi foreign key. Ini outputnya seperti ini. Lanjut untuk entity dosen, itu menggunakan create tabel juga sama seperti yang tadi, tipe data small serial jadi primary key. Kemudian ada NIP dosen, itu varchar sejumlah maksimal 20 karakter, dia unik, dan juga not null, berarti wajib untuk diisi. Kemudian ada nama dosen, itu varchar juga, 50 untuk batasannya, dan not null atau wajib diisi. Dan ini tampil di sini seperti tadi, seperti yang lain, dan outputnya seperti ini. Lanjut untuk entity kepala lab, menggunakan create tabel juga. Untuk atributnya ada tanggal mulai atau tanggal dia mulai bekerja, itu tipe datanya date atau tanggal, itu not null atau wajib diisi. Kemudian ada tanggal berhenti, ini date juga, itu tidak wajib diisi, karena tidak semua kepala lab itu pasti sudah berhenti seperti itu. Kemudian ada status, ini char 10, dia not null atau wajib diisi, jadi statusnya itu dia sudah masih bekerja atau tidak. Kemudian lab ID ini dan dosen ID ini integer not null juga, berarti wajib diisi.
Seperti yang tadi, lab ID dan dosen ID ini merupakan foreign key yang didapat dari lab dan juga entity lab dan juga entity dosen. Seperti itu. Dan ini outputnya semacam ini. Lanjut untuk entity assistant lab, itu menggunakan creatable juga. Atribut utama ada as lab ID, tipe data small serial, dijadikan primary key. Dan ada name as lab, itu varchar, ya jumlahnya 12 maksimal, dia unik dan not null, berarti wajib untuk diisi. Nama aslab ini juga sama, berarti aslab, varchar, nama aslabnya not null berarti wajib diisi, ini juga wajib diisi. Kemudian lab ID ini integer, not null. Lab ID ini sama dengan yang tadi juga, dia didapatkan dari entity lab. Jadi dia menjadi foreign key di entity assistant lab ini. Untuk outputnya seperti ini jika dijalankan. Lanjut UKM, entity UKM menggunakan creatable. Di sini juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk UKM ID-nya menggunakan small serial, dijadikan primary key. Dan untuk nama UKM, varchar 30, dia unik, dan juga not null atau wajib diisi. Dan untuk deskripsinya, akan tipe data teks. Ini outputnya. Lanjut di kegiatan, entity kegiatan menggunakan creatable juga, jadi membuat table bernama kegiatan. Pertama, atributnya ada kegiatan ID, itu menggunakan small serial, primary key, seperti yang tadi. Kemudian nama kegiatannya di varchar dan 60 untuk batasan karakternya. Dia juga unik, not null berarti wajib untuk diisi. Kemudian tanggal mulai kegiatan dan juga tanggal berakhir kegiatan ini tipe data date, not null juga berarti wajib untuk diisi. Deskripsi kegiatan ini tipe datanya teks, tidak wajib diisi. Dan untuk UKM ID ini merupakan foreign key yang didapat dari entity UKM. Dia wajib diisi juga, not null. Ini outputnya. Lanjut tabel atau entity peminjaman, itu dia menggunakan creatable sama bernama peminjaman. Pertama ada peminjaman ID, small serial, primary key, seperti yang lain. Dan ada tanggal-tanggal ini. Pertama ini ada tanggal pengajuannya, itu date not null, berarti wajib untuk diisi. Yang dua ini tanggal persetujuan dan pengambilan itu date juga, tapi tidak wajib untuk diisi. Kemudian ada kegiatan ID dan aslab ID ini integer, not null, wajib diisi, dan dia merupakan foreign key yang didapat dari entity kegiatan dan juga aslab. Ini outputnya. Ada pengembalian yang menggunakan creatable, nama pengembalian ID menggunakan small serial, dijadikan primary key. Kemudian tanggal pengembalian ini tipe data date, dia not null berarti wajib untuk diisi. Dan ada foreign key lagi dari entity aslab, menggunakan aslab ID itu ya tipe datanya integer, not null berarti wajib diisi. Ini outputnya. Nah, ini untuk persimpangannya atau tabel persimpangan bernama detail peminjaman. Jadi untuk primary key-nya menggunakan birth relationship, di mana foreign key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Jadi itu ada di sini. Jadi setelah create table, di sini primary key-nya langsung ditulis seperti ini, dalam kurung. Ini peminjaman ID ini berarti dari yang peminjaman, dan nomor seri barang serta barang ID ini dari entity barang. Untuk seterusnya, sama seperti yang lain, ini dijelaskan untuk peminjaman ID itu tipe datanya integer, not null berarti wajib untuk diisi. Referensi ini constraint-nya dia didapat dari tabel peminjaman. Itu pula dengan nomor seri barang dan juga yang ini, barang ID. Ini karena menjadi primary key seperti ini, itu dijelaskan. Dia referensinya dari mana. Kemudian pasti not null karena wajib untuk diisi. Terus kondisi pinjam dan kondisi kembali. Ini tipe data teks yang kondisi pinjamnya not null berarti wajib diisi. Untuk kembalinya tidak wajib diisi karena tidak semua barang pasti sudah kembali. Dan ada juga ini constraint-nya. Ini penjelasan seperti tadi, jadi referensinya dia dapat dari mana saja. Seperti tadi. Ini outputnya seperti ini, sama. Jadi kurang lebih kalau persimpangan itu perbedaannya hanya di primary key-nya saja. Lanjut untuk yang soal kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa baris data. Untuk cara insert-nya atau menginputkannya itu menggunakan
insert into seperti ini. Jadi ini di data lab misalnya insert into tinggal dituliskan entity-nya yang ingin dimasuki data. Berarti ini lab, kemudian atributnya tinggal dituliskan nama lab dan deskripsi. Untuk value atau isinya itu ditulis seperti ini. Jadi ini nama lab, ini isinya atau value-nya itu adalah tulisan ini, tulisan pemro. Sedangkan deskripsi ini yang ini lab pemrograman. Sehingga outputnya seperti ini. Jadi ini untuk lab ID-nya ini kan otomatis dia menggunakan fungsi otomatis dari sistemnya ini terisi 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian ini tadi nama lab misalnya ini pemro, jadi ada di sini, lab pemrograman ini ada di sini. Itu pula dengan nomor 2 dan 3. Lanjut untuk data jenis barang, titik jenis barang, itu juga sama menggunakan insert into. Jadi semuanya untuk memasukkan data pada database itu menggunakan insert into seperti ini. Caranya pun mirip atau bahkan sama persis. Jadi misal ini entity-nya jenis barang, kemudian atributnya nama jenis dan juga keterangannya. Jadi nama jenis ini adalah komputer ini, outputnya di sini, keterangan ini komputer desktop ada di sini. Jadi mirip, semuanya hampir sama. Lanjut untuk data barang juga sama, insert into di entity barang, dituliskan, kemudian untuk atributnya dituliskan semua juga. Jadi ini untuk pengisiannya harus sesuai dengan ini tipe datanya. Misalnya ini kan yang otomatis ya, small integer. Nah ini dia yang nomor seri ini varchar ini berarti tidak boleh melebihi 20 seperti itu, dan dia harus unik seperti ini ya. Untuk deskripsinya juga teks, berarti dia untuk panjangnya tidak dibatasi, jadi boleh sebanyak mungkin seperti itu. Untuk lab ID integer seperti ini, jenis barang ID juga integer. Dan memasukkannya seperti tadi sama. Untuk data dosen ini juga sama. Semuanya sama. Tinggal menyesuaikan. Jadi misal nib dosen, setelah nib dosen, nama dosen. Gitu. Jadi value-nya itu urut. Jadi habis nib dosen, NIP dosen, nama dosen. Seperti itu. Jadi untuk mengisikannya harus satu-satu. Ini untuk data kepala lab. Oh ya, mengingatkan kalau untuk yang tipe data date atau tanggal itu urutannya itu dari tahun, bulan, dan tanggalnya. Seperti itu. Semuanya sama. Ini untuk data kepala lab, data aslab seperti ini. Kurang lebih sama. Mungkin langsung lanjut. UKM ini juga semuanya sama. Jadi diurutkan sesuai dengan atributnya ini. Nama UKM, deskripsi UKM, berarti ini nama UKM-nya. UKM etalase, kemudian deskripsinya ada di sampingnya. Dan keluarnya akan seperti ini. Untuk yang ini juga sama. Untuk tanggal tadi sama juga. Ini untuk data peminjaman sama. Untuk atributnya itu ya yang sudah tertera dalam yang query-nya tadi. Untuk keluarnya seperti ini. Harus disesuaikan. Kalau tidak nanti pasti error. Jadi harus sama. Misalnya ini kan yang tulis ini tuh pasti yang sudah dituliskan seperti itu di query-nya, di bar itunya, bar pemrogramannya. Ini data pinjaman, data pengembalian, sama kurang lebih. Tabel persimpangannya juga sama sebenarnya. Membedakan hanya itu tadi primary key-nya saja. Tapi yang masuk di tabel ini juga sudah disesuaikan oleh sistem seperti itu. Sama. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.